Selamat pagi adik-adik mahasiswa di jurusan Matematika Unpar dan Departemen Matematika UI, dan juga selamat pagi kepada Pak Ferry dan Bu Erwina. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita, dan pokok bahasan hari ini adalah berjudul persamaan diferensial stokastik. Persamaan diferensial stokastik ini sangat penting kita pelajari karena model-model tingkat bunga dan harga saham yang merupakan aplikasi dari komputasi saintifik untuk kuliah ini itu dinyatakan dalam sebuah persamaan diferensial stokastik. Ya, mari kita mulai materi hari ini. Persamaan diferensial stokastik seperti sudah dikatakan tadi sangat penting. Kenapa kita perlu mempelajari? Karena terdapat perbedaan yang sangat besar dibandingkan dengan persamaan diferensial biasa yang sekalian sudah pelajari di mata kuliah persamaan diferensial biasa. Dan pada pokok bahasan ini tujuan instruksional umumnya adalah mahasiswa mampu memahami persamaan diferensial stokastik, integral Ito, dan formula Ito Dublin. Jadi ini adalah tujuan instruksional umum yang diharapkan dicapai mahasiswa setelah kalian menyelesaikan kuliah ini. Sedangkan tujuan instruksional khususnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan antara persamaan diferensial biasa dengan persamaan diferensial stokastik. Yang kedua, mahasiswa mampu menuliskan dan menjelaskan persamaan diferensial stokastik yang berkaitan dengan proses-proses stokastik. Misalnya proses Wiener, generalized proses Wiener, proses Ito, dan lain-lain. Oke. Berikutnya, tujuan instruksional khususnya adalah mahasiswa mampu menyelesaikan integral Ito sederhana. Dan yang terakhir adalah diharapkan mahasiswa mampu menerapkan formula Ito Dublin dalam persamaan diferensial stokastik sederhana. Sebelum kita membahas mengenai persamaan diferensial stokastiknya, maka kita lihat dari sisi deterministik terlebih dahulu. Jadi misalkan ditentukan sebuah titik x0 yang merupakan elemen di Rn, dan kita pandang sebuah persamaan diferensial biasa yang dinyatakan dalam dua persamaan ini, di mana x0 ini adalah nilai awal dari x di T sama dengan 0, di mana B adalah sebuah fungsi yang memetakan Rn ke Rn. Maka solusi adalah sebuah lintasan atau trajectory X yang memetakan nggak apa-apa, matiin. Yang nanti potong lagi ya, yang memetakan X dari gimana? Gue jadi bingung, losan. Oh ya, yang memetakan X dengan domain 0 hingga tak hingga, ini ada kesalahan, seharusnya merupakan kurung buka ke ruang N. Maka masalah ini dikenal sebagai masalah nilai awal dan dapat digambarkan solusi tersebut sebagai suatu lintasan seperti ini. Ya, jadi kita lihat ini adalah solusi yang dinyatakan dalam sebuah lintasan. Nah, sekarang kalau kita lihat gambar seperti ini, di mana kita lihat titik-titik itu, ya, titik-titik ini di atas ini, pergerakan titik-titik ini tidak teratur sehingga distribusinya juga akan berubah sejalan dengan perubahan waktu. Jadi kalau Anda lihat di bawah ini ada sebenarnya perubahan waktu, dan
bagaimana distribusi ini selalu berubah. Nah, untuk menghadapi atau menjawab masalah-masalah yang terkait dengan hal-hal yang berubah secara stokastik seperti ini, di mana distribusinya juga selalu berubah dengan berjalannya waktu, maka kita harus melihat proses stokastik. Dan pada banyak aplikasi, trajektori hasil pengukuran eksperimen dari sistem yang dimodelkan dengan persamaan diferensial biasa, kenyataannya itu tidak mudah diprediksi, sehingga solusinya yang tadinya digambarkan sebagai suatu lintasan yang mulus, sekarang jika digambarkan ini lintasannya sudah tidak mulus lagi. Ini jadi adalah contoh lintasan dari sebuah solusi persamaan diferensial stokastik. Ya, jadi sekarang kita masuk ke dalam masalah persamaan diferensial stokastik untuk mencoba menyelesaikan masalah di mana terjadi perubahan yang sifatnya acak begitu. Seperti tadi ada contoh gambar yang titik-titik tersebut akan berubah tidak tentu begitu. Nah, sebuah persamaan diferensial stokastik dapat diperoleh dengan menambah sebuah suku gangguan yang bersifat random atau acak pada sebuah persamaan diferensial deterministik. Misalkan persamaan diferensial deterministiknya dinyatakan dalam bentuk seperti ini, ya. Di mana di sini X pada T sama dengan 0 merupakan nilai awalnya yaitu X0. Nah, gangguan tadi yang sifatnya acak tadi disebut atau dikenal sebagai Brownian motion B, atau disebut juga sebagai proses Wiener. Sehingga persamaan ini yang mulanya merupakan persamaan diferensial deterministik akan berubah menjadi persamaan diferensial stokastik yang dinyatakan dalam bentuk ini. Jadi kita lihat di sini ada faktor acak yang muncul di sini. Ya. Nah, di sini A dan B adalah dua fungsi deterministik. Fungsi A dikenal sebagai coefficient drift, sedangkan fungsi B dikenal sebagai coefficient difusi. Untuk menentukan solusi dari persamaan di atas, ya, persamaan ini mau tidak mau akan melibatkan sebuah integral stokastik. Nah, tadi adalah pendahuluan yang kita bahas, yaitu kenapa kita perlu membahas mengenai persamaan diferensial stokastik, dan tadi sudah disinggung diawali dengan persamaan diferensial biasa, kemudian kita beralih karena ada suatu masalah, kita beralih ke persamaan diferensial stokastik. Jadi sekarang kita akan masuk ke pembahasan persamaan diferensial stokastik. Jadi seperti tadi sudah disinggung, secara umum suatu persamaan diferensial stokastik akan memiliki bentuk seperti ini. Dan persamaan ini juga biasa dinyatakan dalam bentuk persamaan integral sebagai berikut. Ya, jadi kita lihat ini adalah persamaan diferensial stokastik yang dinyatakan dalam sebuah persamaan integral seperti ini. Dengan X0-nya adalah harga awal dari X di titik T sama dengan 0. Oke, suku kedua pada persamaan di atas merupakan integral biasa yang bersifat deterministik. Namun integral pada suku ketiga mengandung proses stokastik. Jadi kita lihat di sini, ini suku kedua, ini integral biasa ya yang kalian sudah pelajari ya. Sedangkan integral yang ketiga karena mengandung faktor increment dari Brownian motion merupakan integral stokastik. Nah, persamaan diferensial stokastik yang memiliki bentuk umum seperti ini ya disebut persamaan diferensial stokastik linier. Jadi di sini alfa, beta, gamma, dan sigma itu merupakan fungsi-fungsi tertentu dari T atau juga dapat berupa konstanta-konstanta. Nah, jika alfa, beta, gamma, dan sigmanya adalah konstanta,
maka PDS itu disebut sebagai PDS yang autonomous. Nah, jika alfa T-nya bernilai 0 dan gamma T-nya bernilai 0, maka PDS tersebut dikenal sebagai PDS linier homogen. Jika gamma T-nya itu 0, maka PDS tersebut dikatakan linier pada neurosens. Nah, kalau kita perhatikan sekarang PDS berikut ya, dengan alfa dan sigmanya merupakan konstanta non negatif. Maka PDS dengan bentuk seperti ini dikatakan mengikuti proses Ornstein-Uhlenbeck atau merupakan PDS tipe Langevin. Nah, PDS tersebut banyak digunakan, nanti Anda akan belajar juga pada saat Anda membahas mengenai model harga saham atau tingkat bunga, ya. Jadi Anda perlu mempelajari ini. Nah, untuk menentukan solusi dari PDS tadi, ada yang harus kita lakukan terlebih dahulu, yaitu kita harus pandang dulu, misalkan ada proses YT, itu dinyatakan sebagai perkalian dari XT dengan eksponensial dari alfa T. Nah, dari sini kita dapat menurunkan YT, fungsi YT ini dengan menggunakan aturan turunan untuk fungsi perkalian, sehingga diperoleh persamaan 515 ini. Ya. Oke. Kemudian kita substitusikan DXT itu apa? DXT ya ini ya, di persamaan 514 ke dalam 515, maka dengan modifikasi aljabar Anda akan memperoleh ini yang merupakan solusi dan memiliki solusi ini. Padahal yang kita inginkan sebenarnya tadi adalah solusi dari persamaan 514, yaitu suatu proses stokastik XT. Sehingga tadi kita sudah melakukan pemisalan ini, proses YT sebagai berikut, maka persamaan ini akan memiliki solusi sebagai berikut. Ya. Nah, karena dengan tadi kita memandang YT-nya sebagai perkalian fungsi X dan eksponensial dari alfa T, maka kita bisa menentukan bahwa XT-nya sendiri adalah perkalian antara YT dengan eksponensial dari minus alfa T. Oleh karena itu, solusi daripada XT dari sini dan menggunakan persamaan ini, maka kita akan memperoleh solusinya dari persamaan 514 adalah sebagai berikut. Ya, oke. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan mengenai integral stokastik. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai persamaan diferensial stokastik, walaupun cukup ringkas. Kalian dapat membaca lebih banyak melalui narasumber yang sudah disediakan, dan Anda juga dapat mencari sendiri dari literatur terkait dengan persamaan diferensial stokastik. Sekarang kita akan membahas materi mengenai integral stokastik. Pembahasan di integral stokastik ini dibedakan atas dua bagian. Yang pertama adalah integral stokastik jika integrannya adalah merupakan integral sederhana. Yang berikutnya adalah jika integrannya itu lebih umum. Jadi kita bahas dulu untuk integral stokastik dengan integral sederhana. Nah, sebenarnya yang akan dibahas adalah integral ini. Ya. Kita lihat ini integral stokastik. Jadi integral ini dilakukan terhadap increment dari Wiener process atau Brownian motion. Dalam pembahasan di kuliah kita, kadang-kadang Brownian motion atau Wiener process ini memiliki notasi B atau W. B
Biasanya kalau Brownian motion kita gunakan B, kalau Wiener process kita gunakan W, walaupun keduanya sebenarnya sama saja. Ya, kadang-kadang buku yang kalian baca itu Brownian motion, tapi buku-buku yang lain atau sumber-sumber lain itu proses Wiener. Jadi itu sama saja. Nah, di sini delta T-nya adalah suatu proses stokastik yang adaptif. Ya, artinya adalah bisa dapat dibayangkan sebagai berikut. Delta T adalah dapat dibayangkan sebagai posisi aset kita pada saat T. Dan biasanya bergantung pada lintasan harga aset hingga waktu ke T. Nah, untuk mengingat kembali bahwa segala sesuatu yang bergantung pada lintasan proses acak, maka ia sendiri akan bersifat acak. Dan informasi yang ada pada waktu T cukup untuk menentukan nilai dari delta T. Begitu, ya. Kemudian pada saat kita ini berada pada waktu 0, sedangkan T-nya positif, maka kita tidak mengetahui nilai dari delta T, karena delta T adalah sebuah perubahan acak. Nah, pada saat kita berada pada waktu T, terdapat informasi yang cukup untuk menentukan nilai delta T. Berarti pada saat waktu T, keacakan sudah tidak ada lagi. Posisi kita dalam hal ini, aset kita, mungkin bergantung pada harga-harga aset yang lalu. Tapi yang jelas, harga aset tidak bergantung terhadap increment Brownian motion di masa depan yang menggerakkan, atau dalam pemodelan matematis kita, dia yang menggerakkan harga-harga aset tersebut. Oleh karena itu, di sini pertama akan dibahas terlebih dahulu mengenai definisi integral itu dengan integran bentuk sederhana, lalu pembahasan akan diperluas untuk integran dengan bentuk yang tidak sederhana yang dapat dinyatakan sebagai limit dari integral dengan integran bentuk sederhana. Ya. Oleh karena itu kita harus memahami dengan baik integral itu ini dengan integran yang bentuk sederhana. Nanti kita belajar sebenarnya dalam integral stokastik ada dua yang banyak kita gunakan, yaitu integral Ito dan integral Stratonovis. Nah, di sini pembahasan ini adalah lebih ditekankan dalam mata kuliah kita, lebih ditekankan kepada pembahasan integral Ito. Tapi nanti juga akan disinggung sedikit mengenai integral Stratonovis. Nah, pada awalnya ya kita misalkan suatu partisi pada selang tertutup 0 hingga T besar. Ya, pada titik-titik partisi tersebut akan memenuhi pertidaksamaan berikut, di mana yang sebagai T0 adalah 0 dan Tn adalah T besar. Kemudian diasumsikan bahwa delta T adalah sebuah atau bersifat konstan pada T untuk setiap subselang ini. Sehingga delta T adalah suatu proses sederhana yang dapat digambarkan dalam bentuk seperti ini. Ya, jadi tadi